Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini ataupun ada yang ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan teknikal analis Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Philip, selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas David, apa kabar untuk Mas David dan semua kerabat tim IDX Channel? Terima kasih Pak Philip sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya masih melanjutkan penguatan, lebih dominan bergerak di zona hijau. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa perdagangan terakhir, hari ini indeks harga saham gabungan sempat tembus di atas level 7 ribuan. Analisis Anda, penguatan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita perhatikan memang berdasarkan dari chart trend yang dibentuk oleh IHSG, kita lihat rally IHSG itu terbentuk dari 20-an Juni. Ya, akhir Juni dia rally dari harga 6.600. Dari harga 6.600 memang kalau kita melihat pola pattern sideways yang dibentuk oleh IHSG, kita memperhatikan memang akan ada potensi menyentuh 7.000. Apakah akan breakout dari 7.000? Kita nggak tahu. Nah, yang kita perhatikan hari ini adalah yang kita sebut sebagai fake breakout, gitu ya. Tapi fake breakout ini belum tentu akan membuat IHSG terkoreksi di minggu depannya. Karena kalau kita lihat kenaikan dari IHSG ini cukup organik yang pertama. Yang kedua didukung juga oleh volume perdagangan yang cukup oke. Yang ketiga kita memperhatikan bahwa secara pola pattern candle di sini memang membentuk Morningstar pada tanggal 28 Agustus kemarin. Pembentukan candle Morningstar bisa menjadi pertanda bahwa IHSG berpotensi akan kembali melanjutkan breakout-nya. Gitu. Dan kalau kita melihat secara kinerja emiten, kita memperhatikan ini ada kemungkinan besar bahwa tren positif akan berlanjut. Potensi kalau seandainya bisa close ya, bisa tutup di atas 7.000, kita akan melihat IHSG ke level 7.100-an. Baik Pak Philip, terakhir indeks harga saham gabungan kapan Pak menembus di level 7 ribuan? Tampaknya sudah cukup lama Pak Philip. Ya, terakhir kita memperhatikan pada bulan Desember tahun 2022. Sejak bulan Desember kita belum pernah lagi menyentuh angka 7 ribuan. Baik, sebenarnya hari ini indeks harga saham gabungan berpeluang cukup besar ini untuk tembus ke level yang lebih tinggi lagi dan mungkin saja bisa tutup di level 7 ribuan diperdagangkan hari ini. Namun beberapa saham hari ini justru menjadi pemberat indeks harga saham gabungan sehingga skenario ini tidak berlangsung dengan baik Pak Philip. Di antaranya dari perbankan big cap, kita akan coba ulas dari BBRI terlebih dahulu. Ini juga cukup menarik, rilis kinerja mereka di semester pertama di 2023 ini cukup signifikan, bahkan masih mencatatkan laba yang paling besar di antara perbankan big cap lainnya. Tapi dari sisi teknikal hari ini lebih cenderung tertekan ini. Bisa dianalisis Pak Philip, kondisi apa sebenarnya yang terjadi terhadap perbaikan dari fundamental, kemudian juga tekanan dari sisi teknikal. Maksudnya tidak dari perbaikan fundamental, tapi fundamental yang masih bagus dan posisi labanya juga masih cukup tinggi sampai sejauh ini. Ya, kalau kita perhatikan secara earnings, BBRI itu mencatatkan earnings yang di luar ekspektasi. Ya, kita lihat berdasarkan analis estimate, dia surplus sekitar dia jadi lebih ekspektasi dari prediksi analis. Nah, memang kalau kita perhatikan, teman-teman harus ingat rally BRI ini udah jauh sekali dari harga 4.600 dia rally sampai ke harga 5.750 ya. Makanya ilmu fundamental dan teknikal di sini harus digabungkan. Secara fundamental memang kita melihat dia potensi upside-nya tinggi. Tapi secara teknikal teman-teman bisa perhatikan yang pertama dari pola pattern yang dibentuk ini sudah mentok, sudah terlalu oversold ya, overbought. Dia sudah terlalu jenuh beli sehingga menimbulkan kalau kita perhatikan di sini ada kecenderungan koreksi yang cukup tinggi. Ya, kemudian yang kedua, secara teknikal di sini memang sudah waktunya BBRI koreksi. Kenapa saya katakan sudah waktunya? Karena uptrend dari harga 4.600 sampai ke uptrend 5.750 itu sedikit kurang organik.
ya. Kemudian yang harus diingat juga oleh teman-teman semua, kita di saham itu menganut yang namanya buy on rumor, sell on news. Ketika semua analis memprediksi earnings BBRI ini akan meningkat dan kenyataannya memang meningkat, ketika masih prediksi analis dikeluarkan, di situ harga meningkat. Ketika sudah official berita sudah dikeluarkan, kecenderungan harga tentunya akan turun meskipun memang mencatatkan surplus. Tapi perlu diingat untuk para investor, BBRI ini masih sangat good hold ya, jadi jangan dijual teman-teman yang masih memiliki muatan di Bank BRI. Baik, tapi bagi mereka yang ingin masuk kepada BBRI dengan pelemahan yang terjadi hari ini, level entry berapa ataupun level support berapa ya mungkin bisa diperhatikan Pak Philip? Level support yang pertama yang boleh teman-teman perhatikan 5.350 ya. Itu entry point yang pertama teman-teman bisa perhatikan. Yang kedua, seandainya kita beruntung dan BRI terus terkoreksi, teman-teman bisa beli lagi di 5.000, di sekitar 5.000-an. Oke. Ada BBRI hari ini melemah di tengah rilis kinerjanya. Tadi sudah sampaikan gabungan pandangan dari sisi fundamental dan teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari BBRI kita akan coba beralih ke saham-saham yang menjadi pemberat lainnya. Ada Pegas ini. Ini juga cukup menarik Pak Philip. Dari sisi fundamental beberapa waktu lalu Pegas ini mengusulkan akan menaikkan harga gas dengan berbagai macam pertimbangan tertentu, terutama untuk dari sisi harga gas industri ini. Sejak rencana ini bergulir, saham Pegas sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Data terbaru Kementerian SDM ini meyakinkan tidak ada kenaikan harga gas industri terkait dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi saat ini. Dan saham Pegas kembali mengalami koreksi cukup dalam hari ini dan sudah meninggalkan level 1.400-an. Analisis Anda untuk Pegas? Ya, oke. Jadi kita kembali melihat technical chart dari si Pegas. Sayang saya nggak bisa share screen ke teman-teman semua. Tapi di sini terlihat bahwa Pegas itu ada pembentukan uptrend channel. Uptrend channel Pegas itu dibentuk dari semenjak dia turun pasca COVID. Ya, jadi dari tahun 2020. Yang terjadi adalah pada bulan Maret kemarin Pegas itu breakdown dari downtrend channel. Jadi area yang dia breakdown itu dari area 1450. Dia turun dari area 1450. Yang terjadi adalah apa? Yang terjadi dia melakukan yang kita sebut sebagai technical rebound. Dia uji kembali garis support yang sudah dia breakdown untuk jadi area resistance. Nah, di situ area resistance tersebut terletak di harga 1550. Nah, jadi yang kita perhatikan sekarang memang cukup wajar. Ekspektasi saya Pegas akan kembali melanjutkan penurunannya ke bawah 1.300, kemungkinan ke sekitar 1.290-an. Rekomendasinya seperti apa Pak Philip dengan adanya potensi pelemahan untuk Pegas? Untuk rekomendasinya, teman-teman yang sudah pegang saham Pegas boleh dijual dulu. Nanti kita akan cari entry point yang lebih menarik karena so far yang pertama secara volume dia volume penurunannya ini cukup deras ya. Yang kedua secara stokastik kita perhatikan dia memang sudah jenuh beli. Jadi kita akan mencari area level support yang lebih dekat, kemungkinan bisa di harga 1.250 sampai 1.260, baru di situ kita buy. Baik, analisis untuk BBRI yang hari ini lebih cenderung tertekan untuk saham Pegas maksud kami. Tadi juga ada BBRI, Pegas hari ini juga melemah cukup dalam di 4,45% ini. Baik, kita akan coba ulas dari beberapa saham lainnya ini. Saya mau ke pertambangan batubara, ada PTBA. Hari ini juga koreksi cukup dalam, tadi sempat melemah di atas 2%, posisi saat ini melemah di 1,69% dan berada di level 2.910. Dari sisi fundamental juga kinerja mereka dari posisi laba menyusut cukup signifikan ini. Kita akan coba lihat dari analisis Anda dari sisi teknikal dengan pelemahan yang terjadi untuk PTBA di sepanjang perdagangan hari ini. Dari segi pandang teknikal, PTBA itu sudah membentuk pola downtrend ya. Pola downtrend itu sangat terlihat. Jadi saya belum rekomend sekali untuk entry di di PTBA selama pola downtrend channel ini masih berlanjut. Kapan tanda-tanda berakhir pola downtrend channel? Pola downtrend channel ini baru akan berakhir ketika PTBA berhasil break dari area level 3.100. Kalau PTBA berhasil close di atas area 3.100, di situ baru letak dia memutar balikan downtrend channelnya.
selama masih trading di bawah 3.200, 3.100, itu yang kita sebut sebagai technical rebound dan belum saya rekomend free entry, apalagi tidak didukung story fundamentalnya cukup kuat, kinerjanya kurang baik, dan juga harga batu baranya relatif masih belum recover. Seperti itu. Baik, tapi ketika sudah menyentuh di atas level 3.100-an ini sudah bisa dilirik kembali, Pak Philip? Ya, di atas 3.100 kita harus mulai was-was nih, karena emang ada pertanda bahwa ini batu bara ini, sektor ini kemungkinan akan dilirik lagi. Gitu. Jadi 3.100 itu area resistance yang harus diperhatikan yang indeks. Baik, analisis untuk saham pertambangan batubara ada PTPA yang hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam, kombinasi secara fundamental dan teknikal tadi sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita akan coba ulas untuk Telkom, Pak Philip, sambil menunggu updatean data perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini. Telkom hari ini juga menguat cukup signifikan dan sudah berada di level 3.800-an. Dan kebetulan juga sudah ada penanya yang masuk, tapi tidak menyebutkan nama dan lokasi. Kemana arah Telkom selanjutnya? Nyangkut di level 4.000-an, Pak Philip. Oke, Telkom saya udah berkali-kali bilang di bawah harga 4.000 Telkom itu murah. Ya, 3.800 Telkom itu murah. 3.800 boleh yang tadi nyangkut di 4.000, silahkan lakukan average down di harga sekarang. Karena ini menurut saya potensinya murah. Yang kedua, membentuk pola pattern double bottom, kemungkinan besar akan menuju mengejar ke area level 4.220 untuk TLKM. Target sampai kapan itu 4.200, Pak Philip? 4.200 bisa kita expect menuju akhir tahun, kemungkinan di akhir kuartal ketiga atau di pertengahan kuartal keempat. Ada batasan tidak, Pak, untuk entry di Telkom? Hari ini 3810 tadi juga Anda rekomendasikan di level sekarang masih boleh untuk entry. Ketika laju penguatan masih terus berlanjut, ada batasan tidak resistennya untuk Telkom waspada dengan profit taking mungkin atau dengan penguatan yang sudah cukup signifikan terjadi meskipun level 4.200 merupakan salah satu target dari Anda tadi? Ya, kalau bisa dapat di bawah 3.900, itu menurut saya harga yang sangat fair untuk Telkom di bawah 3.900. Baik, analisis untuk Telkom pemirsa hari ini sudah berada di level 3.800, masih direkomendasikan buy dengan resisten untuk batasnya untuk melakukan buy di Telkom ada di 4.900-an. Di bawah 4.900-an dengan target price terdekat tadi ada di 4.200, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini masih bergerak di zona hijau, menguatnya maksud kami cukup tipis di 0,13% di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini. Penguatannya lebih ke arah terbatas. Posisi penutupan di 6.966.656, sementara level tertinggi hari ini di 7.008.487. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami penguatan di 0,15%. Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,22%. Sementara LQ45 melemah tipis di 0,01% seiring terbatasnya penguatan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral dipimpin oleh infrastruktur menguat di 2,21%. Tampaknya Telkom menjadi pendorong penguatan dari sektor ini, kemudian kesehatan juga menguat di 1,00%, transportasi dan logistik melemah di 0,61%, dan disusul teknologi melemah di 0,43%. Selanjutnya saham-saham yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan dengan penguatan terbatas di penutupan sesi kedua ada Telkom, pemirsa. Ke grafis selanjutnya ditutup menguat di 3.810, kemudian Jasa Marga menguat hari ini cukup signifikan di 4.410. Dalam beberapa hari terakhir Jasa Marga ini sudah mengalami penguatan atau rally yang sudah cukup tinggi. PGEO juga masih melanjutkan penguatan, sudah berada di 1.400-an. Adaro Mineral hari ini juga menguat cukup signifikan
tertekan di 1.275. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat datang dari BBRI tertekan di 5.525. Pegas melemah di 1.395, PTBA juga tertekan di 2.910, dan ketiga saham ini sudah kita ulas sebelumnya, dan Bumi juga melemah di 139, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya.